Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan pada kelompok binaan kelompok cendekia mahasiswa S1 Unsuri mata kuliah Sosiologi Agama dengan capaian mata kuliah Agama sebagai Fenomena Sosial. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, ini adalah mata kuliah yang baru ada tahun ini. Saya kira sosiologi agama itu baru ada tahun ini. Kebetulan yang ngajar adalah tim teaching, ada 6 dosen yang ngajar. Berarti masing-masing dosen berkesempatan untuk ngajar 2 kali. Khusus saya nanti, kalau memang masuk jam 8, saya jam 8, setengah 8 sudah ada di tempat. Kemudian jam 8 persis kita mulai. Kalau ada mahasiswa yang telat dari jam 8, saya ajak berdiri bareng saya. Sesuai dengan menit yang ada. Enak kalau terlampau banyak duduk jadi ambeien ya, gak enak ya. Sekaligus olahraga. Saya kebagian untuk menyampaikan capaian mata kuliah JPMK, capaian pembelajaran mata kuliah kedua, yaitu memahami agama sebagai fenomena sosial. Sekali lagi, memahami agama sebagai fenomena sosial. Kata agama itu sendiri bukan berasal dari bahasa Arab. Agama dalam bahasa Arabnya adalah ad-din, dalam bahasa Inggrisnya adalah religion, kemudian agama itu sendiri adalah dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu adalah berasal dari India. Yang kebetulan kalau kita runut, sekali lagi kalau kita runut, agama Hindu itu sebetulnya disampaikan oleh Nabi terdahulu. Kenapa? Nabi Adam itu diturunkan di India. Sekali lagi, Nabi Adam itu diturunkan di India. Kemudian bisa dilihat di dalam kitab Fathul Mu'in bab haji. Nabi Adam itu belum ketemu Hawa, itu dipisah selama 40 tahun. Jadi Nabi Adam itu mondar-mandir setiap Dzulhijjah. Di situ disampaikan bahwa Nabi Adam itu berhaji 40 kali sebelum ketemu sebelum ketemu Hawa. Berjalan kaki dari India ke Mekah itu selama 40 kali, berarti selama 40 tahun. Bahkan kalau kita menyimak apa yang seorang filolog dari UNER, Manicam Ali itu menyampaikan bahwa ada irisan apa yang diterangkan di Al-Quran, apa yang diterangkan di Weda, apa yang diterangkan di Taurat, Injil terkait dengan Ibrahim. Cuma namanya beda. Agama itu sendiri dari bahasa Sanskerta dari kata a dan gama. A dan gama. A itu tidak, gama kacau. Agama itu adalah satu pemahaman, satu ajaran, satu keyakinan, satu pengamalan yang
menjadikan manusia tidak kacau. Kalau tidak kacau berarti menjadikan manusia itu tertib. Lantas bagaimana agama sebagai fenomena sosial? Ada 5 hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana konsep agama dalam perspektif sosiologi. Apa itu sosiologi? Ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Bagaimana konsep agama itu dalam perspektif ilmu kemasyarakatan. Yang kedua adalah bagaimana apa fungsi agama itu dalam kehidupan masyarakat. Sekali lagi, apa fungsi agama itu dalam masyarakat. Dan yang ketiga, mengapa agama itu sebagai institusi sosial. Dan yang keempat, bagaimana bentuk ekspresi keberagamaan atau ekspresi agama dari orang yang mengaku beragama. Kalau kita menyimak lebih dekat, bahwa walaupun ada orang mengatakan agnosis. Apa itu agnosis? Agnosis itu adalah orang yang betul-betul tidak beragama, menyatakan keluar dari agama. Seorang agnosis pun walaupun dia mengaku dia tidak beragama, pada hakikatnya seluruh manusia tanpa kecuali itu sudah menunjukkan secara fitrah itu ada keberagamaan itu. Apa buktinya? Selama manusia dalam hidupnya itu punya rasa takut, punya rasa galau. Saudara pernah galau enggak? Apa itu galau? Galau itu sedih. Gundah gulana, khawatir. Maka sesungguhnya secara fitrah dia menunjukkan bahwa dirinya itu lemah. Kalau diri ini lemah, maka tentu ada yang lebih kuat. Siapakah yang lebih kuat? Itulah yang menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia. Siapakah yang menciptakan manusia? Ya Tuhan. Kalau bagi kita umat Islam adalah Allah. Nah, itulah yang sebetulnya jikalau kemudian orang mengabaikan, baik yang pertama konsep agama dalam perspektif sosiologi atau bagaimana konsep agama dalam perspektif ilmu sosial atau ilmu tentang kemasyarakatan. Maka tentu dalam perspektif sosiologi ini agama itu menjadi sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial kemasyarakatan. Allah menurunkan wahyunya melalui baginda Nabi Muhammad SAW yang kita yakini sebagai kitab suci terbesar sepanjang sejarah dan mukjizat terbesar Rasulullah SAW yang mengatur dan berisi seluruh rangkaian kehidupan manusia, bukan hanya hidup manusia di dunia aja, tapi hidup manusia di alam ruh, hidup manusia di dunia, hidup manusia di alam barzah, dan hidup manusia di alam akhirat. Yang kemudian dijelaskan, dijabarkan, diamalkan oleh Rasulullah SAW, yang ini merupakan paket agama. Dari paket agama yang sudah disampaikan, maka kemudian menjadi keyakinan. Setelah menjadi keyakinan, diamalkan dan dilakukan. Maka tentu apa yang sudah diajarkan oleh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, wabil khusus kita umat Islam dari Nabi Muhammad, maka tentu seluruh apa yang disampaikan dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang kemudian diamalkan oleh sahabat Rasulullah, jikalau di situ tidak ada aturan hukum yang
yang ada di alam Al-Quran maupun hadis, maka kemudian ada namanya ijma, ada namanya qiyas, yang inilah yang kemudian diajarkan dari generasi ke generasi. Maka apa yang diajarkan ini akhirnya menjadi bagian dari perilaku. Karena itulah, maka sungguh dalam kehidupan ini, apa yang sudah didengar berupa kebenaran, maka kemudian masuk di dalam hati, yang akhirnya kemudian ini akan menjadi bagian dari perilaku. Jika seluruh masyarakat ini perilakunya tidak bertentangan dengan nilai agama, maka wujud apa yang ada dalam ajaran agama ini, inilah yang merupakan adalah implementasi atau penerapan dalam kemasyarakatan itu terhadap nilai-nilai agama. Maka inilah yang disebut dengan bahwa dalam perspektif sosiologi, maka agama ini akan menjadi sistem kepercayaan yang akan menopang kebaikan dalam masyarakat itu. Yang kedua, agama itu sebagai way of life, pandangan hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana tidak? Ketika manusia tidak diimbangi dengan agama, di dalam diri manusia ini diakui atau tidak, manusia ini diikuti oleh 4 makhluk Allah. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, setiap manusia selalu diikuti kemanapun dia berada 4 makhluk Allah. Yang pertama adalah malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu akan dekat sekali dengan hati nurani kita. Malaikat hafadzah ini yang akan menunjukkan, membisikkan hal-hal yang lebih mengarah pada nurani, pikiran yang jernih, hati yang bening. Yang kedua, jin korin. Jin korin ini kalau manusianya baik, maka jin ini akan ikut baik. Tapi jika manusia ini banyak maksiat, maka jin korin ini pun akan ikut menjadi buruk. Bukan hanya ikut menjadi buruk, tapi ngajak teman-teman jin yang lain untuk masuk ke dalam tubuh. Maka ketika itu tinggal malaikat raqib dan malaikat atid aja yang siap mencatat. Apakah malaikat raqibnya atau malaikat atid atau asistennya? Tapi yang jelas malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan itu akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita berada. Maka di saat itulah, maka orang yang memegang agama yakin bahwa inilah yang kemudian kehidupan yang kita jalani ini hanyalah kehidupan yang bersifat antara. Lewat agama sebagai pandangan hidup, maka kita yakin dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Di antaranya salah satu ayat di dalam surah Al-Hajj, wa yasta'jilunaka bil azab. Orang-orang kafir itu menantang baginda Muhammad bahwa Rasulullah itu sudah menerangkan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, masih ada alam barzah, alam akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini akan berbalas di alam barzah maupun alam akhirat. Maka orang-orang kafir menantang Rasulullah, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka semua meminta kepada baginda Muhammad untuk dipercepat siksanya. Tapi Allah menjawab, wala yukhlifallahul mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan sebagai bukti bahwa kehidupan kita di dunia ini amat sangat singkat, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bahwa kehidupan di sisi Allah di alam akhirat itu seperti 1000 tahun dari hitungan manusia. Inilah yang menjadi dalil bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Maka jikalau orang yakin dengan itu, maka dia akan betul-betul tidak kacau, akan tertib dan teratur. Inilah yang kemudian bahwa agama ini akan bisa menjadi pandangan hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Terus bagaimana konsep agama dalam perspektif sosiologis itu sendiri? Yang pertama bahwa agama ini kalau kemudian diterapkan terus-menerus, maka agama ini akan menjadi unsur kebudayaan. Sekali lagi, ketika nilai agama itu diterapkan, diamalkan dan dilakukan terus-menerus dari generasi ke generasi, maka agama ini akan kemudian menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat, kebudayaan manusia. Apa itu kebudayaan? Budi dan daya. Apa itu budi? Pikiran. Daya itu adalah kekuatan, kemampuan. Budaya itu adalah merupakan cermin dari olah pikir yang kemudian diwujudkan dalam praktek kehidupan. Misalkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi berarti Allah betul-betul melumpahkan rahmatnya kepada baginda Muhammad. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, malaikat itu mendoakan rahmat melimpah ruah kepada baginda Muhammad. Karena itu Allah memerintahkan shollu alaihi wasallimu taslima. Maka kalian bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dengan solawat yang sesempurna-sempurnanya, wa tasliman, dengan solawat yang sebenar-benarnya. Maka kemudian bagaimana orang menggemarkan diri untuk bersolawat? Maka kemudian diiringi dengan tabuhan, sehingga ada namanya seni hadrah. Ada seni hadrah, ada gambus, ada ketipung dan sebagainya. Ini adalah bagian apa? Untuk semangat bersolawat. Lah, dari apa? Dari bersolawat kepada Nabi. Maka solawat itu kemudian dijadikan, diimbangi dengan seni dan sebagainya. Maka inilah yang kemudian itu sebagai bahwa agama itu bisa menjadi salah satu unsur dari kebudayaan manusia. Maka tentu dari agama yang ada ini, tentu ada agama yang bersifat samawi, agama yang kitab sucinya yang langsung dari Allah, agama samawi. Agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah agama samawi. Yang dikenal sampai sekarang agama samawi itu adalah Islam, Kristen, Islam, Yahudi, Nasrani. Islam, Yahudi, Nasrani yang dikenal dengan agama samawi. Ada yang dikenal dengan agama arudi, agama budaya, yang sesungguhnya apa yang diajarkan itu, kalau kita menyimak dan mengamati apa yang diteliti oleh seorang filolog dari UNER itu, tentu apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Hindu, Buddha, Konghucu itu dulunya. Maka kalau kemudian berkesempatan belajar perbandingan agama, dapat disinyalir bahwa yang menyampaikan yang pertama itu adalah tidak tertutup kemungkinan adalah seorang nabi. Karena tertutupnya nabi itu adalah di masa baginda Nabi Muhammad. Sementara dari agama-agama arti yang lain itu adalah jauh sebelum Islam yang dibawakan oleh baginda Muhammad lahir ke dunia. Yang kedua, agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik itu individu maupun kelompok. Maka terkadang yang sering ini pengalaman individu ini kemudian diajarkan. Apakah pengalaman setelah membaca literatur, apakah pengalaman setelah memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis, yang kemudian dari apa yang dialami itu kemudian diolah oleh fikirnya, kemudian dijadikan satu patronase
dijadikan satu bagian dari apa yang dilakukan terus-menerus. Contoh, yasinan, tahlilan itu zaman Rasulullah itu tidak ada. Orang kemudian berkumpul bareng baca yasin itu tidak ada zaman Rasulullah. Tahlilan, orang berkumpul bareng tahlilan zaman Rasulullah tidak ada. Orang istighosah kumpul bareng untuk istighosan zaman Rasulullah itu tidak ada atau belum ada. Baru ada kemudian. Pertanyaannya, apakah yasinan, tahlilan, istighosah itu bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena dalilnya ada. Lewat apa? Orang membaca literatur, kemudian di antara orang-orang itu yang tidak mau berzikir dan sebagainya, bagaimana berzikir, diajak kumpul bareng-bareng, berjamaah. Nah, pengalaman manusia ini secara individu, ada yang kemudian diperoleh melalui mimpi. Contoh apa? Yang diperoleh melalui mimpi, yang diamalkan oleh sebagian dari umat Islam di Indonesia. Rebo Wekasan itu diperoleh dari mimpi. Ada beberapa amalan yang diperoleh dari mimpi. Tapi sebetulnya segala sesuatu yang diperoleh dari mimpi itu sebetulnya hanya boleh diamalkan dirinya sendiri. Tidak boleh kemudian ngajak orang lain. Kecuali kalau dalil itu betul-betul bisa diperinci ada. Tapi kalau kemudian kumpul bareng itu dengan maksud berzikir, dalilnya jelas ada. Jadi kalau kemudian di Rebo terakhir bulan apa? Rebo Wekasan itu? Oh. Rebo terakhir bulan apa? Shofar. Rebo terakhir di bulan Shofar. Kalau niatnya merayakan Rebo Wekasan, saya pribadi itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau niatnya mendirikan majelis zikir bareng di Rebo terakhir, bermunajat, beristighosah, mohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan dihindarkan dari segala macam balak, musibah serta bencana, maafi muskilah, tidak masalah. Yang kedua, agama berperan sebagai perubahan sosial yang akan memberikan ide dan membentuk nilai yang mempengaruhi tindakan. Dan disinilah kemudian agama ini akan menjadi inspirasi. Akan menjadi inspirasi, bukan aspirasi. Kalau agama ini menjadi inspirasi, berarti agama itu akan menjadi ruh yang akan diterapkan. Tapi kalau agama ini menjadi aspirasi, maka agama ini jadikan alat kedok untuk memperoleh sesuatu. Masih banyak guyonan ketika mau mencalonkan diri, apakah menjadi legislator atau menjadi kepala daerah, selalu membawa ayat-ayatnya sampai ayat kursi. Begitu kursinya sudah didapat, ayatnya ditinggalkan. Kalau tidak dapat kursinya, dapat ayatnya, tinggal kursinya, dilempar kursinya. Dan kalau agama itu menjadi ide, inspirasi dalam membentuk nilai, maka tindakan manusia itu akan terukur. Yang keempat, agama berfungsi sebagai sistem nilai yang memuat norma. Aturan-aturan dari agama, patronase yang ada di dalam agama, inilah yang akan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Contoh, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah engkau dekat-dekat dengan zina. Kata dekat-dekat dengan zina itu apa? Misalkan laki-laki dan perempuan yang belum muhrim duduk berdampingan, pangkon-pangkonan, rangkul-rangkulan di bawah pohon cipluan. Ayatnya wala taqrabuz zina, janganlah engkau dekat-dekat zina. Wong dekat-dekat aja tidak boleh, apalagi berzina. Jika kemudian ayat ini dipakai, maka tentu tidak ada pasangan yang mengajukan apa? Dispensasi nikah. Tidak ada pasangan yang mengajukan dispensasi nikah.
Karena kebanyakan yang mengajukan dispensasi nikah itu adalah MBA. MBA, Married by Accident, menikah karena kecelakaan. Karena kecelakaan tidak ingin bahwa bayi yang sudah terlanjur di rahim itu tidak ada bapaknya, maka kemudian mengajukan dispensasi walaupun yang bersangkutan belum memenuhi syarat undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan berapa tahun? 19 tahun. Hah? Untuk undang-undangnya 19, laki-laki maupun perempuan. Yang dulu 19 sama 17, sekarang dua-duanya sama-sama 19. Kalau kemudian kurang dari 19 tahun, keburu Halim Perdana Kusuma, maka pegawai pencatat nikah tidak akan mau menikahkan jika tidak ada surat dari pengadilan agama tentang dispensasi nikah. Dan inilah yang kemudian dalam konsep sosiologi, sesungguhnya agama itu menebarkan perdamaian dan cinta kasih di antara sesama. Karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan orang untuk menyakiti orang lain. Sekali lagi, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk menganiaya, merugikan orang lain. Bahkan di Konghucu ada namanya konsep apa? Konsep hukum karma. Apa hukum karma? Siapa yang menabur dia akan memetik. Siapa yang berbuat buruk dia akan memperoleh keburukan di masa mendatang. Kalau tidak diperoleh di dunia ini, maka dia akan reinkarnasi, lahir kembali dalam apa? Lahir kembali dalam kesengsaraan hidup dan kehidupannya. Maka inilah yang kemudian bagaimana dalam perspektif sosiologis ini, bagaimana antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain memiliki apa? Kesamaan dalam berpikir dan bertindak, bahwa kita ini adalah tidak hidup sendiri. Bahwa kita ini adalah hidup bersama orang lain. Kalau kita hidup bersama orang lain, maka tentu kita sebagai manusia tetap ingin dimanusiakan, kan? Ada enggak di antara saudara yang tidak mau dimanusiakan? Makanya kalau ada orang masuk tanpa salam, keluar tanpa salam, maka sering orang mengatakan, wong kok bludas-bludus koyok we? Wong kok bludas-bludus koyok we? Kalau ada orang tidak memanusiakan manusia, misalkan di kelas ini ada manusia sudah duduk begini, moro-moro ada mahasiswa telat, moro-moro tanpa ketuk buka pintu langsung duduk. Begitu pula keluar tanpa pamitan, maka ini wong kok bludas-bludus koyok. Nah, kata yang terakhir itu manusia apa hewan? Itu kesimpulannya, kalau ada manusia tidak memanusiakan manusia, maka orang lain menganggap dia bukan manusia lagi. Karena itulah, supaya kita dimanusiakan orang, diwongke wong, mongko wong kudu ngewongke wong. Sekali lagi, lek kita kepingin diwongke wong, mongko kudu wong iku ngwongke wong. Yang kedua, fungsi agama dalam masyarakat. Apa fungsi agama dalam masyarakat? Maka tentu dalam uraian tadi paling tidak ada beberapa. Maka dalam posisi seperti itu, maka agama bisa menjadi instrumen untuk menjaga kestabilan sosial. Jika manusia satu dengan yang lain memegang agama, menjadi inspirasi, bukan konspirasi, bukan aspirasi, tapi menjadi agama itu adalah sebagai inspirasi hidup, akan menjadi nilai hidup yang, maka agama ini akan menjaga kestabilan satu dengan yang lain. Walaupun duduk bareng begini, ada 6 agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha duduk bareng, maka tentu
tetap sadar duribat alaihimul dzillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah. Allah akan menimpakan kehinaan dimanapun kita berada, kecuali kita secara vertikal agama kita solih, tapi secara wahabul minan nas, ada tingkat komunikasi dengan sesama manusia. Tentu antara manusia dengan satu dengan yang lain itu punya tatanan, maka tatanan yang sudah disepakati bareng ditaati, maka ini setiap manusia akan merasakan bahwa hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat itu akan stabil. Yang kedua, tentu agama ini juga akan menjaga moral, karena Rasulullah diutus buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi clue agama itu adalah bagaimana manusia itu beradab. Manusia itu betul-betul jadi manusia. Jangan manusia dalam menus ora rumongso. Wes dikei enak kurang enak. Memang manusia mahalul khata' wa nisyan. Tapi ketika manusia tempat salah dan lupa, tapi dengan kesalahan dia bisa memperbaiki kesalahannya. Lupa, kemudian dengan kelupaan dia bisa memperbaiki kelupaannya untuk menjadi yang lebih baik. Itulah manusia. Karena itu ada keledai. Keledai itu adalah termasuk binatang yang paling bodoh. Bahkan orang Arab kalau dikatakan kamu keledai, dia akan marah, karena binatang yang paling bodoh itu adalah keledai. Tapi keledai itu ketika terperosok ke dalam lubang, maka dia tahu bahwa di situ ada lubang. Dia akan mencari jalan lain sehingga tidak terperosok dalam lubang itu. Akankah ketika manusia berbuat salah, mengulangi kesalahannya, maka manusia itu akan lebih bodoh dari keledai? Waalaikumsalam. Manusia itu akan lebih bodoh daripada keledai. Ketika moral manusia ini terjaga, maka secara otomatis perdamaian dan kedamaian di antara manusia ini juga akan terwujud. Jika kemudian perdamaian ini terwujud, maka tentu seluruh masyarakat tanpa kecuali, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongannya, alirannya, suku, agama, ras dan alirannya, maka tentu manusia ini akan bahu-membahu untuk apa? Membangun kehidupan yang lebih adil dan beradab, serta akan membangun kesejahteraan itu. Dan bukan hanya itu, maka tentu akan ada harmoni. Tahukah saudara, matahari itu jika kemudian dipancarkan dengan kaca prisma, maka pantulannya akan keluar warna pelangi, mejiku hebinilu dan lebih, merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, mejiku hibi nilu niu. Maka jikalau kemudian seluruh manusia ini bekerja sama tanpa membedakan suku, agama, ras dan alirannya, bersama-sama untuk menegakkan moral, akan terjadi harmoni. Maka betapa indahnya negara Indonesia ini yang dengan penuh keragamannya ini untuk apa? Menjaga kestabilan, untuk senantiasa berusaha untuk membangun negara ini menjadi negara yang lebih baik. Maka tentu jika tercipta harmoni, maka masalah apapun yang dihadapi oleh kehidupan ini, ma fi muskilah, tiada masalah. Dan yang paling penting, keseluruhan itu akan dapat menguatkan imannya masing-masing. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk menguatkan Islam kita. Agama yang lain juga punya kewajiban untuk memperkuat. Tapi ketika satu hal, jaga akidah ini dengan benar. Jangan karena cinta tapi kemudian tergadaikan akidahnya. Jangan karena cinta maka kemudian akan keluar dari akidahnya. Karena banyak yang terjadi apa itu? Gerakan pemurtatan itu sering terjadi lewat pernikahan. Itu udah menjadi informasi yang umum itu. Banyak terjadi pemurtatan itu lewat pernikahan. Maka bagaimana
kita tetap meyakini kalau kita ini ditakdirkan menjadi seorang muslim adalah bagaimana kita menjaga iman kita ini sampai kemudian kita bawa sampai hari kiamat. Dan maka dengan agama kehidupan akan terarah. Kenapa? Ada panduan. Tentu ketika kehidupan ini terarah, perilaku-perilaku buruk yang sekiranya membawa kemadharatan baik buat diri pribadi maupun orang lain, maka akan bisa dihindarkan. Masih ingat? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Innamal khamru narkoba, wal maisiru judi, termasuk judi online. Khamr sampai kapanpun akan senantiasa membawa kerugian bila disalahgunakan. Judi, siapapun yang bermain judi, tidak ada ceritanya orang berjudi itu kaya. Yang kaya hanya bandarnya. Karena untuk ingin menang judi maka harus dengan melanggar yang lain, berbohong dan sebagainya. Wal azlam, memberi sesajen untuk apa? Mencari keberuntungan. Wal ansabu memberi sesajen, wal azlam menghuni nasib dengan anak panah, maka seluruhnya itu adalah termasuk apa? Termasuk perilaku buruk yang merupakan perbuatan setan yang semakin menjauhkan kita dari Allah yang Maha Kuasa. Dan tentu akan menambah ilmu dan memahami orang lain. Lewat agama kita tahu bahwa sesungguhnya manusia walaupun kepalanya beda, isi kepalanya kan, walau kepalanya sama punya kepala kan, tapi isi kepalanya beda, keinginannya beda, harapannya beda, kemampuan mengendalikan dirinya juga beda. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, bagaimana agama sebagai institusi sosial? Maka agama sebagai institusi sosial, maka agama ini akan merupakan menjadi sistem kepercayaan yang dipraktekkan dalam rangka melayani kebutuhan manusia. Sistem sosial inilah yang kemudian melalui agama hidup akan menjadi terarah kan? Dan dalam institusi sosial maka agama ini akan menjadi bagian dari budaya yang universal yang dapat ditemukan di semua masyarakat. Bersifat universal. Baik, buruk, benar, salah, maka ukuran baik buruk antara manusia satu dengan yang lain itu nyaris tidak banyak perbedaan. Benar, salah, kasih sayang, adil antara satu orang dengan orang lain itu mengukur adil itu sama. Agama apapun, suku manapun, ras apapun itu mengukur adil itu sama. Karena adil itu adalah keberimbangan antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban. Orang akan berbuat adil jika kemudian dia akan melaksanakan kewajibannya menghormati orang lain. Kita punya hak. Tapi ingat, dari hak itu ada kewajiban. Kalau ditanya, dulu mana? Apa yang kita dulukan antara hak dan kewajiban? Apa yang perlu didulukan, Mbak? Kewajiban. Sama dengan suami istri. Laki-laki perempuan, suami istri ada, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan jadi suami istri? Ada. Itu kaum pelangi. Maka antara suami dan istri, kalau masing-masing 100% melaksanakan kewajibannya, yang istri, yang seorang perempuan itu 100% melaksanakan kewajiban seorang istri, seorang makmum. Seorang suami laki-laki itu melaksanakan kewajibannya sebagai imam, sebagai suami 100%, maka secara otomatis hak seorang suami, hak seorang istri akan terpenuhi. Yang paling sering terjadi pertengkaran, pertikaian yang berujung pada penganiayaan dan perceraian itu karena yang dituntut adalah hak tanpa memperhatikan kewajiban apa yang harus ditegakkan.
Bisa bertahan 1 tahun 2 tahun, tapi ada namanya kekecewaan, ada keterpaksaan, ada ketertindasan. Inilah yang kemudian akan memicu konflik yang terus berkepanjangan. Dan hak dan kewajiban apa yang perlu ditegakkan adalah tetap manusiakan manusia yang ada, manusiakan istrinya, manusiakanlah suaminya, perlakukan bahwa dia juga manusia. Kalau ingin dimanusiakan, maka jadikan manusia itu adalah manusia. Dan peran dalam institusi sosial, maka tentu agama ini akan membimbing dalam urusan spiritual. Ada orang yang religius, hanya religius saja, sholat tidak pernah ditinggalkan, puasa tidak pernah ditinggalkan, sedekah tidak pernah ditinggalkan. Tapi karena tidak ada spiritualitas agama, maka dia hanya terkungkung dalam rutinitas aja. Sholat ya tetap sholat, jukit dan sebagainya. Tapi ketika spiritualitas itu tidak ada, maka agama yang sebagai institusi itu akan kering. Maka tentu agama ini akan membimbing urusan spiritual. Lah, kalau sudah masuk spiritual, kalau seseorang sudah melaksanakan perintah agama, sudah melaksanakan sholat, maka tentu sholat itu adalah tanha anil fahsyal munkar. Maka sholat itu akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi sekali lagi karena hanya sekedar formalitas belaka, maka tentu hasilnya beda. Saudara-saudara yang perempuan, tahukah asbabun nuzulnya jilbab? Asbabun nuzulnya jilbab adalah perintah adalah yudnina min jalabibihinna. Apa kata yudnina min jalabibihinna? Maka panjangkan kainmu untuk menutup kedua dadamu. Jadi sebetulnya adalah jilbab itu adalah menutup dada. Kenapa? Karena ada dada yang besar, ada dada yang kecil. Kalau kemudian dadanya yang besar begitu jalan kan kental begitu. Maka tentu jika tidak ditutup buat laki-laki yang mata keranjang, maka akan menimbulkan syahwat dan maksiat. Maka substansinya adalah apa? Tetap keseluruhan itu secara spiritual, bukan hanya menutup kepala loh ya. Orang pakai jilbab itu bukan hanya sekedar menutup kepalanya dijiret kemudian begini, sementara leher ke bawah masih tetap apa? Ya. Lanjut. Tentu dengan agama itu sebagai institusi akan rukun ya antara umat beragama yang ada. Konflik bisa diselesaikan dengan agama, akan ada kontribusi positif dan memiliki solidaritas dalam masyarakat itu. Bahu membahu saling tolong menolong dan tentu akan mengembangkan sikap saling membantu. Dan tentu perilaku yang bersifat amoral akan terhindarkan, kebutuhan religius penghayatan terhadap ketuhanan akan terpenuhi, penafsiran untuk membantu menjelaskan keadaan lingkungan alam semesta ini akan terpenuhi. Tidak ada orang lain menebang pohon sembarangan jika agamanya diterapkan. Karena apa? Banjir bandang ini juga ayat-ayat kauniyah. Jadi hujan, filosofi hujan, laut, sungai, danau yang kena panas matahari kan menguap. Uapnya naik ke atas, maka uap ini akan bergerak ke tempat yang lebih panas. Dan tempat yang lebih panas itu gunung. Karena apa? Gunung ini yang pertama kali menerima sinar matahari. Makanya awan itu akan mengarah ke gunung, sehingga kebanyakan hujan itu ada di gunung. Kalau hujan turun di gunung, maka kemudian air hujan itu tersimpan di gunung, maka akan menjadi mata air. Kalau gunung itu pohonnya tetap dilestarikan, hutan lindung tidak diubah menjadi hutan industri. Sekali lagi, hutan lindung tidak diubah menjadi hutan industri, tidak diubah menjadi perumahan, tidak diubah menjadi hotel. Gunung tetap indah, gunung itu dengan pohon-pohonnya yang rindang.
maka air hujan itu akan diterima oleh daun pohon, maka kemudian mengalir ke batang pohon, maka diresap oleh akar pohon, yang kemudian masuk ke tanah, yang kemudian tersimpan di gunung itu, maka akan ada mata air. Mata air inilah keluar sehingga menjadi air yang mengalir jernih, sumber mata air yang kemudian mengalir ke sungai. Dan itu jikalau dijaga, banjir yang begitu besar kan kemudian air itu masih tersimpan di gunung, maka tentu tidak ada cerita sungai itu mengering di musim kemarau dan meluap di musim hujan. Kenapa? Karena air tetap tersimpan. Yang sesungguhnya di muka bumi ini partikel air, volume air itu sama. Sekali lagi, volume air itu sama, sepanjang tahun itu sama. Cuma air itu hanya berubah wujud aja. Jadi uap, awan, hujan, kemudian menguap lagi, awan, hujan. Jadi volume air itu sama. Kalau kita belajar tentang teori kekekalan massa, maka sesungguhnya materi apapun itu sama. Misalkan, siapa namanya ini? Dedi, berat badannya berapa? 70. Misalkan Dedi ini, naudzubillah ya, agamanya apa? Islam. Misalkan agamanya Konghucu, kalau meninggal harus dibakar. Meninggal dibakar. Maka kemudian dari pembakaran itu, kalau kemudian unsur kimianya ditampung, maka beratnya tetap 70 kilo. Dijadikan lagi. Air pun begitu. Jadi air misalkan 1 drum begitu, diuapkan, kemudian dicairkan, diuapkan, asal itu tersimpan, maka tetap 1 drum, tidak berubah. Air di muka bumi pun sama. Sampai timbul banjir bandang seperti itu karena manusia telah berbuat zalim. Maka inilah yang sesungguhnya, jikalau penafsiran agama ini dilakukan sepenuhnya, maka akan membantu menjelaskan tentang keadaan lingkungan, termasuk musibah, bencana, banjir, longsor dan sebagainya. Dan tentu akan meningkatkan keramahan bergaul, ada kohesi. Apa itu kohesi? Hubungan yang saling mengikat antara satu dengan yang lain, sehingga muncul namanya solidaritas kelompok maupun solidaritas masyarakat. Ya, terakhir tinggal 2 menit aja Mbak. Dan tentu bagaimana ekspresinya, mengekspresikan agama itu bisa berupa ibadah yang bersifat madhah dan ibadah yang bersifat amah. Dan kemudian ada tadi bersolawat, tadi ada berekspresi di tabui, menimbulkan seni. Ada namanya sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi itu adalah bagian dari apa? Saling mendoakan. Yasinan, tahlilan itu kan sosialisasi. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada orang bangun rumah tolong menolong. Inilah bagian dari, itu adalah bagian dari nilai agama. Mudah-mudahan ini bagian yang tak terpisahkan. Nanti saya unggah apa yang saya sampaikan ini lewat channel Suluh Berkah. Demikian peliputan ini dan diucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda dalam channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.